Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Gadis berbaju biru itu jelas juga sangat marah, tinju kanannya yang berdarah tiba-tiba mengenai kaki kiri Tan Yun. Crash! Kaki kiri Tan Yun berdarah deras, dan potongan daging emas berserakan di langit malam. Tubuhnya yang tingginya 30 kaki, dipukul mundur oleh gadis rok biru sejauh ratusan kaki. Dan seluruh kepalan tangan kanan gadis rok biru itu juga berdarah, tubuh halusnya, ditendang 300 mil ke udara. Kekuatannya Tan Yun tidak sebagus gadis itu, tetapi kecepatan Tan Yun setengah chip lebih cepat darinya setelah melakukan langkah ilahi Hong Meng, ditambah pertempuran aktual Tan Yun yang tak terhitung jumlahnya, jadi Tan Yun untuk sementara menekannya. Itu hanya sementara. Langkah ilahi Hong Meng, ucap dari Tan Yun. Tan Yun tiba-tiba mengambil langkah dari langit dan melintasi ratusan mil kekosongan. Saat dia muncul di samping gadis rok biru, Tan Yun menekuk kaki kanannya dan mencoba yang terbaik menendangnya, dan meledak ke arah gadis rok biru yang tak terhindarkan. Bang! Gadis rok biru itu panik dan berteleportasi ke kiri untuk menghindar, tetapi lutut Tan Yun terlalu besar untuk tubuhnya. Meskipun dia menghindari pukulan fatal, bahu kirinya seperti pisau terkena ujung lutut Tan Yun. Puff! Gadis berbaju biru itu menyemburkan darah, kulit di bahu kirinya pecah, dan tubuhnya terlempar ratusan mil ke udara, menghantam keras ke dinding arena gladiator yang sangat keras. Tuanku, bagaimana lukamu? Tuanku, hati-hati. Pada saat ini, di arena gladiator, Raja Singa dan Yang Haus Darah terbangun dari koma, Raja Kelabang, Raja Elang Ungu yang menantang jiwa, Raja Burung Merah, dan Harimau Panlong dan Raja Buaya semuanya berteriak prihatin. Pada saat ini, mereka tidak punya waktu untuk merawatnya. Monster dari semua ras yang merangkak di tanah dan menyerah pada manusia hanya mengkhawatirkan keselamatan gadis rok biru. Pada saat ini, Tan Yun yang terluka parah, berdiri di udara, tidak mengejar kemenangan. Dia menatap gadis rok biru yang telah terluka parah olehnya, tanpa kegembiraan sedikit pun, sebaliknya, matanya menjadi semakin serius. Dia tahu bahwa gadis berbaju biru adalah yang paling kuat hanya ketika dia berubah menjadi tubuhnya. Pada saat ini, gadis berbaju biru yang jatuh dalam genangan darah perlahan bangkit, dan secara bertahap meluruskan tubuhnya yang halus, sepasang mata biru yang indah menatap Tan Yun, dan mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan. Bibir merahnya yang dipenuhi darah mengepak dengan lembut, dan suara dinginnya lembut, tetapi itu jelas ditransmisikan ke telinga semua orang. Alasan mengapa manusia dapat melukai dewa bukan karena kekuatanmu, tetapi karena dewa meremehkan musuh. Selanjutnya, dia akan mati, ucap dari gadis itu. Ketika suara itu jatuh begitu saja, tiba-tiba, auman naga yang keras terdengar, mengguncang langit. Semua orang yang menonton pertempuran di langit, melihat ke bawah ke arena gladiator, tampaknya telah melihat pemandangan yang luar biasa, dengan mata terbuka lebar, pandangan ngeri di mata mereka, dan ada lautan badai di hati mereka. Mereka melihat gadis berbaju hijau melayang ke udara, dia menghilang dalam sekejap mata. Segera setelah itu, raksasa dengan panjang 300 kaki dan ditutupi dengan sisik biru. Tanduknya seperti rusa, kepalanya seperti lembu, mulutnya seperti keledai, telinganya seperti gajah, sisiknya seperti ikan, kumisnya seperti manusia, perutnya seperti ular, keempat kakinya seperti ular, dia seperti Phoenix, terlihat seperti naga biru. Dan itu adalah naga sungguhan. Cakar depannya berdarah, memperlihatkan tulang berdarah, dan itu jelas seorang gadis dengan rok biru. Tan Yu adalah orang pertama yang berseru putus asa, "Ya Tuhan! Di Huang Fu Shengzong kami, ada binatang naga asli," ucap dari Tan Yu. Tan Xuanzong bergema kaget, "Ya,
Iya. Namun, sejak kematian ketiga setelah pertempuran Gatkenian, bukankah ras naga musnah, kenapa ada naga lain? Dan juga, ada desas-desus bahwa semua jenis naga, selama mereka berada di tahap transendensi tingkat ke-10, setelah transendensi berhasil, mereka bisa menjadi klan naga yang sebenarnya, dan dia baru berada di tahap bayi tingkat ke-7. Lalu, bagaimana dia bisa menjadi klan naga, ucap dari Tantai Xuanzong. Pada saat ini, semua leluhur besar sekte Huangfu tercengang. Seperti yang dikatakan Tantai Xuanzong, hanya naga yang melampaui kesengsaraan tingkat 10 yang dapat berubah menjadi naga setelah berhasil melintasi bencana, tetapi naga biru ini hanya tahap baru lahir tingkat ke-7 dan bisa menjadi naga. Adapun lebih dari 7 juta murid, melihat ke bawah pada naga biru yang melaju di atas arena gladiator, mereka tidak bisa mengatakan sepatah kata pun tentang keterkejutan. Sen Subing, Mu Mengyi dan beberapa gadis, pada saat ini, sangat mengkhawatirkan Tan Yun. Tan Yun sepertinya merasakan mata khawatir gadis-gadis itu. Dia mengangkat kepalanya yang besar dan menatap gadis-gadis itu, kalian tidak perlu khawatir tentang aku, ucap dari Tan Yun. Setelah mengatakan ini, Tan Yun memandang naga itu, dan mata bintangnya dia menunjukkan kegembiraan yang tidak disembunyikan. Dia mengulurkan tangan kanannya yang tidak berdaging, seolah-olah untuk menenangkan naga biru, dan berkata dengan lembut, jangan impulsif, aku punya sesuatu untuk dikatakan padamu, ucap dari Tan Yun. Apa yang ingin kamu katakan, ucap dari gadis naga itu, matanya terkunci ke Tan Yun. Tan Yun buru-buru berkata, kamu tidak tahu latar belakangmu, kan? Kamu bahkan tidak tahu asalmu, kan? Kita bisa berbicara dengan baik, ucap dari Tan Yun. Ada sedikit keraguan pada pupil raksasa naga biru, jadi dia mengangguk keras dan suara sedih dan menyenangkan terdengar, yah, kamu benar, aku tidak tahu di mana keluargaku, dan saya tidak tahu siapa saya sebenarnya, ucap dari gadis naga itu. Mendengar ini, itu terlihat ada air mata di mata Tan Yun. Apa yang tidak Anda ketahui? Apa yang ingin Anda ketahui? Saya akan memberitahu Anda nanti, ucap dari Tan Yun. Benarkah? Hebat, ucap dari gadis naga itu senang, ketika suara tak berujung berdering, semua orang yang peduli tentang Tan Yun menghela nafas lega, tetapi 8 leluhur besar dari 8 divisi yang ingin Tan Yun mati jatuh dari surga ke neraka. Mereka mengira bahwa naga biru urutan ke-7 yang baru lahir akan membunuh Tan Yun, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun akan memecah pertempuran yang menentukan hanya dengan beberapa kata. Namun, adegan yang terjadi saat berikutnya membuat 8 leluhur agung, wajahnya menjadi abu, pergi dari neraka ke surga dalam sekejap, dan tidak bisa menahan tawa. Di sisi lain, semua orang yang mengkhawatirkan Tan Yun berteriak, Tan Yun, cepatlah. Kakak ipar, cepat dan kabur. Tuan muda sekte, hati-hati. Di saat ini, di mata semua orang, naga biru yang semula berencana untuk mengubah pertempurannya dengan Tan Yun menjadi batu giok dan sutra, tiba-tiba menembus kehampaan dan menyerang Tan Yun, yang hampir melepaskan kewaspadaannya. Kecepatan yang sangat cepat, ucap dari Tan Yun, jantung Tan Yun membeku, dan dia naik ke udara. Tepat saat dia menghindari ekor naga setebal 10 kaki tiba-tiba menabrak dada Tan Yun dengan sudut yang luar biasa. Di mana ekor naga lewat, kekosongan runtuh, dan momentumnya tak tertandingi. Ah! Tan Yun berteriak, tangannya mengepal erat tanpa daging dan darah, dan lengannya yang terbungkus kekuatan spiritual menabrak ekor naga yang ditarik dengan seluruh kekuatannya. Bang! Retak! Dalam suara benturan, darah berceceran, dan daging di lengannya pecah satu demi satu. Dampak besar dari daging terbang itu menghantam Tan Yun ke tanah, dan seteguk darah keluar. Tan Yun, Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao, air mata mengaburkan pandangan mereka. Sue Zian, Huang Fuyu, Tang Xinying,
dan Tuoba Yingying juga memiliki mata sedih dan bunga pir di wajah mereka. Zhongli Yuxin di antara kerumunan murid mengerucutkan bibirnya dan sangat cemas. Feng Qingcheng mengepalkan tinjunya dengan erat dan berkata kepada Tan Yun, "Hooligan Bao, Anda telah menghilangkan kepolosan saya, Nona ini belum membalas Anda, kamu jangan mati," ucap dari Feng Qingcheng lewat transmisi suara. Mendengar suara Feng Qingcheng, mulut Tan Yun berkedut tajam, dan segera, dia melompat, berdiri lagi, dan mengirim transmisi suara ke Mu Mengyi dan Tantai Xuanzong, sehingga mereka tidak khawatir. "Manusia yang rumit, dewa ini tidak akan tertipu, kamu matilah," ucap dari gadis naga. Di langit, naga biru meludahkan mulutnya, dan mulut naga itu terbuka lebar. Tiba-tiba, sekelompok lautan api biru tua, berisi kekuatan membakar semua hal, menyapu langit setinggi puluhan ribu kaki menelan Tan Yun. Di hati naga biru, kekuatan api naganya 10 kali lebih kuat dari api Raja Serigala Api Emas dan Raja Burung Merah Suzaku. Di bawah api, dia pikir Tan Yun akan dimusnahkan. Namun, apa yang tidak pernah dia duga adalah bahwa Tan Yun berdiri seperti dewa perang yang tak terpadamkan di lautan api. Lan Long berkata dengan dingin, "Manusia selalu hina dan berbahaya. Menurutmu dewa ini akan tertipu," ucap dari gadis naga. "Aku tidak tahu harus berbuat apa," ucap dari Tan Yun. Tan Yun dengan kecepatan melayang keluar dari api, dan telapak tangan kanan didorong ke arah naga biru di udara. Huhu! Dalam deru angin, nyala api Hongmeng setinggi 300 kaki muncul dari telapak tangan kanan Tan Yun, dan tiba-tiba, dari langit, itu berubah menjadi jaring api ungu sepanjang 1000 kaki, menyelimuti naga biru, dan naga biru sudah terlambat untuk menghindar. "Ah! Manusia sialan, api macam apa ini? Bagaimana bisa membakar sisik naga dewa ini?" ucap dari naga biru. Naga biru berteriak ngeri, setelah berjuang untuk melarikan diri dari jaring api, dia berkeliaran di langit, menatap dari kejauhan ke arah Tan Yun. Sepasang mata naga mengartikan apa artinya ketakutan. Dan kekerasan tubuhnya sebanding dengan sisik naga dari artefak subsakral tingkat tinggi, pada saat ini, telah terbakar menjadi hitam. Melihat adegan ini, semua orang yang menonton pertempuran menyadari kekuatan api Hongmeng Tan Yun. Seperti yang dikatakan naga biru, kekerasannya sebanding dengan sisik naga dari artefak subsakral tingkat tinggi, dan dia rentan di bawah api Hongmeng. Karena api Hongmeng Tan Yun kini telah mencapai puncak Orde ke-6, dan memiliki kekuatan untuk membakar artefak subsakral terbaik menjadi abu. Pada saat yang sama, naga biru juga lebih membenci manusia. Menurut pendapatnya, ketika Tan Yun berurusan dengan 6 raja klan besar sebelumnya, dia tidak menggunakan api Hongmeng, dan jelas menyimpan kartunya untuk menyelinap menyerang dirinya sendiri. Naga biru mengguncang kehampaan, dan tiba-tiba, kekuatan iblis gelap melonjak keluar dari tubuh naga biru, menutupi langit dan menutupi cahaya yang menyelimutinya, membuatnya seperti naga, manusia rendahan. "Hari ini dewa ini siapa yang abadi?" ucap dari naga biru. Setelah berbicara, tubuh naga 300 kaki berputar-putar dan menyerang Tan Yun dengan keras. Pada saat ini, di dalam tas binatang roh Tan Yun, suara bersemangat dari kera iblis yang membantai tiba-tiba terdengar di benak Tan Yun, "Tuan." Kekuatan sihir di tubuhnya persis sama dengan kekuatan sihir di tubuhku. Apakah dia berasal dari keturunan klan naga? "Tuan benar, dia adalah keturunan dari klan naga iblis tuanku. Berdasarkan ingatan tuanku, aku dapat memastikan bahwa kera iblis tidak menyelesaikan pembicaraannya." Pada saat ini, Tan Yun tidak peduli untuk menjawab surga membantai kera iblis. Telapak tangan kirinya berbalik ke arah naga biru yang bergegas ke arahnya. Tiba-tiba pada saat berikutnya, api es biru Hongmeng 500 kaki menyelimuti naga biru yang tidak curiga. Dalam sekejap, api es Hongmeng berubah menjadi gunung es biru dengan ketinggian 500 meter, dan naga biru yang mengepul dengan kekuatan sihir membeku di dalamnya. Wosh!
Ekspresi Tan Yun serius, dan dia langsung meluncur ke gunung es, mengendarai bagian belakang leher naga biru, dengan putus asa melambaikan tangan kanannya, dan menghancurkan kepala naga dengan seluruh kekuatannya. Karena Tan Yun tahu bahwa dia berhasil menjebaknya dengan serangan diam-diam, dan dia harus memukulnya secepat mungkin. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Begitu dia melewatkannya, dia tidak akan dibekukan sendiri lagi saat dia berjaga-jaga. Di bawah serangan kekuatan penuhnya, dialah yang akan mati pada akhirnya. Bang bang bang. Dalam sekejap, tinju Tan Yun secepat kilat, dan dia memukul kepala naga biru lebih dari 10 kali. Naga biru tampak kesakitan, dan 7 lubang menyemburkan darah, membuat suara kesakitan seorang wanita. Hancurlah untuk dewa ini, ucap dari naga biru melakukan yang terbaik, dan tubuh naga besar itu bergetar, dan segera, gunung es itu meledak, berubah menjadi terak es yang terbang ke langit. Kemudian, potongan-potongan terak es berubah menjadi kelompok api biru es di kehampaan. Pada saat yang sama tubuh naga biru menghancurkan gunung es, itu juga menjatuhkan Tan Yun dari tubuhnya. 7 lubang naga biru berdarah, melambaikan ekor naga yang sangat keras, menembus langit malam, dan menghantam dada Tan Yun seperti kilat. Bang! Retak! Suara retak yang renyah terdengar jelas di telinga semua orang, tapi itu adalah dada lebar Tan Yun dengan 8 tulang rusuk besar yang retak. Tan Yun memuntahkan seteguk darah, dadanya runtuh seperti meteor emas, dan setelah menabrak tanah dengan keras, dia terpental ratusan kaki lagi, dan kemudian jatuh ke tanah. Pada saat ini, naga biru dengan 7 lubangnya berdarah, seluruh tubuh naga bergetar hebat. Jelas, Tan Yun baru saja menyerang kepala naganya dengan puluhan pukulan, menyebabkan dia terluka parah. Pupil biru raksasa dengan darah menggelegak menatap Tan Yun yang lengan dan punggungnya telah kehilangan daging dan darah, dan dadanya telah runtuh. Tidak ada jejak emosi dalam suaranya, dewa ini ingin kamu mati tanpa tempat untuk dikuburkan, ucap dari dewa naga itu. Naga itu dengan sihir hitam bergulir, menukik ke arah Tan Yun. Tan Yun berdiri dengan gemetar, dan mata bintangnya menunjukkan kesadaran bertarung yang gila. Langkah selanjutnya menggerakkan semua orang. Itu juga mengejutkan naga biru dan semua orang di arena gladiator. Tan Yun mengeluarkan suara yang mengerikan dan tragis. Tangannya yang tidak berdaging dan berdarah menahan tulang rusuk yang patah di dadanya yang runtuh. Kemudian, Shen Subing, Mu Mengyi, Zhong Wuxiao, dan Ziyan, yang melihat Tan Yun, hatinya dipelintir seperti pisau. Betul sekali. Tan Yun menarik 2 tulang rusuknya yang patah dari dadanya, menggenggamnya erat-erat di tangannya, dan berteriak dengan marah, apakah itu orang yang ingin membunuhku atau binatang buas? Dengarkan aku. Kalian akan kecewa, semua kecewa, ucap dari Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun sangat membenci semua leluhur 8 divisi. Jika mereka tidak menghalangi jalan Tan Yun menuju tahta raja, Tan Yun tidak akan muncul di arena gladiator. Jika dia tidak muncul di sini, bagaimana dia bisa mencapai titik di mana dia menarik tulang rusuknya melawan musuh? Leluhur terkutuk dari 8 divisi, ketika aku Tan Yun naik posisi Master Sekte, itu akan menjadi awal dari mimpi burukmu, ucap dari Tan Yun meraung dalam hatinya. Pada saat ini, dia melupakan rasa sakit dan segalanya, hanya satu pikiran, yaitu mengalahkan naga biru, dan berhasil naik tahta raja. Lalu, membunuh semua orang tua sialan itu. Dia pernah berbicara dengan Tante Xuanzong bahwa di hadapan mata-mata, kebijakan terbaik adalah menaklukkan mereka, dan kebijakan terburuk adalah membunuh mereka. Tetapi pada saat ini, pikiran Tan Yun telah benar-benar berubah. Orang-orang tua ini telah memaksa diri mereka untuk menjadi seperti ini, dan mereka semua harus mati. Tan Yun lebih jelas bahwa prioritas utama adalah mengalahkan naga biru yang terluka. Manusia, aku harus mengatakan bahwa tekadmu yang ulet dikagumi oleh dewa ini. Namun,
kamu masih akan mati, ucap dari naga biru. Begitu kata-kata itu jatuh, cakar naga terjalin dengan kekuatan sihir, menyelubungi kepala Tan Yun. Pada saat genting ini, tubuh Tan Yun tiba-tiba miring ke kiri, kaki kirinya yang tertekuk menginjak tanah dengan sekuat tenaga, dan tubuhnya seperti panah emas raksasa, miring ke udara. Langkah ilahi Hongmeng, ucap dari Tan Yun. Di langit ribuan meter, tubuh Tan Yun menggambar busur emas seperti pelangi, dan kepalanya langsung tertembak di atas kepala naga biru. Tangan kanannya, yang telah kehilangan daging dan darahnya, mengepalkan tulang rusuknya erat-erat, dengan aliran darah, masuk jauh ke dalam tubuh naga biru, 30 kaki di bawah bagian belakang leher naga. Ah! Naga biru mengeluarkan suara menyakitkan. Uci. Pada saat ini, Tan Yun mengangkat lengan kirinya tinggi-tinggi, dan tulang rusuk yang terbuat dari kristal emas di tangan kirinya juga menembus sisik naga, memunculkan bunga darah yang melonjak ke langit dan menembus bagian belakang naga biru. Tidak. Suara gadis cantik dan menyakitkan dari naga biru terdengar. Ketika itu terdengar, tubuh naga itu berguling-guling di udara, keempat cakarnya mengarah ke langit, dan punggungnya menghantam tanah. Dalam keputusasaannya, dia ingin menghancurkan Tan Yun sampai mati, dan dia bisa membuat Tan Yun menyerang dirinya sendiri. Rencananya memang merupakan respon darurat terbaiknya untuk Tan Yun sekarang, tapi dia juga mengabaikan poin yang paling mematikan. Artinya, perutnya sendiri akan selalu menjadi itu tidak bisa diekspos kepada musuh, karena sisik naga di perut kurang dari 50% sisik di punggung naga. Yuner, hati-hati, ucap dari Tantai Xuanzong meraung cemas. Pada saat ini, setelah Tan Yun menebak niat naga, dia buru-buru mengeluarkan tulang rusuk yang dimasukkan ke punggung naga dengan tangan kanannya. Pada saat ini, dia tidak peduli untuk mengeluarkan tulang rusuk lain dari punggung naga. Dia meraih tulang rusuk dengan tangan kanannya, dan menghilang dari punggung naga dalam sekejap. Saat berikutnya, dia muncul dengan gemetar di atas perut naga biru dengan 4 cakar menghadap ke langit. Dalam jeritan menakutkan naga biru, Tan Yun tiba-tiba jatuh, memegang tulang rusuk berdarah yang menusuk ke perut naga biru. Puci-puci. Tan Yun menginjak perut naga biru dengan keras, mengangkat tulang rusuk dengan tangan kanannya, dan dengan putus asa membawa darah naga, satu demi satu di perut naga, puluhan lubang darah besar tertusuk. Dewa ini bertarung denganmu, ucap dari naga biru berteriak lemah, menari cakar naganya dengan keras, dan menamparkan Tan Yun. Bang! Tan Yun yang terluka parah dan kelelahan, tidak bisa mengelak tepat waktu, dan dihancurkan ke tanah oleh cakar yang terbang ratusan kaki. Tan Yun mengeluarkan seteguk darah, terhuyung-huyung dan terbang beberapa ratus meter dengan penampilan yang tragis, mengangkat tulang rusuknya lagi, dan menusuk perut naga biru. Wow! Naga biru membuat suara wanita yang menyakitkan, tubuh naganya yang berjuang untuk bangun, akhirnya jatuh ke tanah tanpa daya. Dalam sepasang mata raksasanya, ada keputusasaan, keengganan, kemarahan, dan nostalgia untuk dunia. Menurut pendapatnya, sebelum Raja Naga Biru baru saja menembak jatuh punggung Tan Yun menyerahkan hatinya untuk menaklukkan dan membunuh secara brutal Raja Naga Biru anak buahnya. Tapi akhirnya gadis naga membalas itu, melukai Tan Yun, lengannya kehilangan daging dan darah, dan 8 tulang rusuk patah di dadanya, memaksanya untuk mencabut tulang rusuknya sendiri dan bertarung dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu, gadis naga yakin bahwa Tan Yun tidak akan memberikan dirinya cara untuk bertahan hidup. Pada saat yang sama, dia terkejut bahwa dia tidak pernah berharap bahwa manusia ini tidak hanya kejam terhadap musuh, tetapi juga lebih kejam terhadap dirinya sendiri. Tidak hanya naga biru yang berpikir seperti ini, tetapi juga di hati orang lain. Mereka tidak bisa membayangkan ketidakberdayaan keputusasaan Tan Yun ketika dia mencabut kedua tulang rusuknya, dan tekad untuk mengalahkan musuh di bawah rasa sakit yang parah. Huci-huci.
Tan Yun mengepalkan tulang rusuknya di tangan kanannya, dan berdiri di samping naga biru yang terengah-engah seperti sapi. Dia melihat pasukan lebih dari 50.000 monster dari 6 klan yang secara bertahap mengelilinginya. Tidak ada keraguan dalam hal itu. Tuan dari rajamu, kakinya telah terluka parah, sekarang aku memberimu satu kesempatan terakhir. Aku hitung sampai 3. Setelah 3 hitungan, yang menyerah hidup, dan yang melawan mati, ucap dari Tan Yun. Pada saat ini, Raja Kelabang yang haus darah, Raja Elang Ungu yang menantang jiwa, Raja Buaya Harimau Panlong, Raja Singa Dingin Pelangi Darah, dan Raja Burung Merah, yang terluka parah dan terbaring di genangan darah, jatuh ke kesunyian. Diam berarti mereka tidak mengungkapkan pendapat apapun. Yang mereka maksudkan adalah membiarkan lebih dari 50.000 monster dari 6 klan memutuskan sendiri. Bahkan, di hati raja-raja 5 klan, mereka masih berharap bahwa pasukan 6 monster klan dapat menolak untuk menyerah dan melawan manusia yang terluka parah ini sampai mati. Tetapi mereka juga tahu bahwa begitu perang dimulai, Raja Serigala Setan Api Emas dan Raja Beruang Naga Tianluo, kedua orang ini pasti akan membantu umat manusia. Hasilnya bisa dibayangkan, bahkan jika pasukan lebih dari 50.000 monster mampu mengalahkan manusia dan 2 raja dari 2 klan, mereka masih akan mati parah. Karena 5 raja klan ini jelas, maka pasukan lebih dari 50.000 monster juga sangat menyadarinya. Kematian, menyerah, 4 kata, berlama-lama di pikiran mereka. Apakah itu kematian atau menyerah? Mereka semua menginginkan gunung besar yang akan mengalahkan pasukan lebih dari 50.000 monster. 1. Pada saat ini, Tan Yun berkata dengan lembut. 2. Suara Tan Yun menjadi sedikit lebih dingin. Pada saat ini, pasukan 40.000 monster menundukkan kepala mereka dan terbang ke arena gladiator, merangkak di tanah bersama dengan puluhan ribu monster yang telah menyerah sebelumnya. Saat ini, ada lebih dari 53.000 monster dari 6 ras, dan mereka telah memilih untuk menyerah. Di dalam hati mereka, beberapa sangat terkesan dengan kekuatan Tan Yun, dan beberapa menyerah untuk bertahan hidup. Tan Yun mengepalkan tulang rusuknya erat-erat dan melihat pasukan lebih dari 12.000 monster yang belum menyerah pada 6 klan. Dia berkata dengan keras, 3. Tentara lebih dari 12.000 monster menunjukkan tekad mereka dengan tindakan nyata mereka seperti gelombang dalam kehampaan, mereka meraung dan menyerang Tan Yun. Tuan, istirahatlah, biarkan aku dan Raja Serigala Iblis berurusan dengan mereka, ucap dari Raja Beruang. Dengan suara hormat dan kasar, Raja Beruang Naga 300 Zhang, dan Raja Serigala Iblis Api Emas terbang keluar dari gua, di atas awan, itu menyapu langit dan bergegas ke pasukan monster yang datang. Raja Beruang Naga Tianluo dewasa tingkat ke-6 dan Raja Serigala Api Emas tingkat 6 yang baru lahir, di pasukan monster, dapat digambarkan sebagai pembantaian gila. Crash! Plop-plop! Darah mengalir seperti hujan, bercampur dengan segunung mayat, berserakan di tanah suci. Darah jatuh dari langit, mewarnai mata semua orang menjadi merah, dan bahkan lebih banyak darah membasuh langit malam. Hanya dalam waktu singkat, lebih dari setengah pasukan lebih dari 10.000 monster telah mati. Setelah beberapa saat, hanya 1.000 monster yang masih hidup, dan mereka semua berteriak panik dan putus asa memohon belas kasihan. Manusia, kita mengenalimu sebagai Tuhan, aku mohon padamu untuk menghentikan Raja Beruang Naga Tianluo dan Raja Serigala Api Emas. Ya, kami menyerah. Maafkan hidupku, maafkan hidupku. Menghadapi ribuan binatang yang memohon belas kasihan, Raja Beruang Naga Tianluo dan Raja Serigala Api Emas yang berlumuran darah musuh, melihat kembali ke arah Tan Yun yang mengerikan, matanya mengungkapkan arti dari mempertanyakan. Ekspresi Tan Yun sangat acuh tak acuh, aku telah memberi mereka kesempatan lebih dari sekali, karena mereka tidak menghargainya, mereka tidak punya pilihan selain mati, ucap dari Tan Yun. Sejumlah monster telah meluncurkan pembantaian.
Aku mengutukmu untuk tidak mati. Manusia tercela. Sesaat kemudian, suara binatang yang menghina dan mengutuk Tan Yun tidak pernah berhenti. Dan itu berhenti sampai Raja Serigala dan Raja Beruang menghancurkan kepala monster terakhir, dan suara itu menjadi tenang. Aku adalah beruang, ucap dari Raja Beruang, menyeringai dan berlari ke arah Tan Yun. Tan Yun memandang raja-raja dari 5 klan besar yang terluka parah di Padang Suci, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku bisa saja membunuhmu sebelumnya, tetapi alasan mengapa aku hanya melukaimu dengan serius adalah untuk memberimu kesempatan menyerah padaku. Karena kamu tidak mau, maka aku tidak akan lagi menyulitkan orang lain. Tan Yun berhenti sejenak, menatap Raja Beruang Naga Tian Luo, dan berkata dengan ringan, bunuh mereka, ucap dari Tan Yun. Tuan tolong jangan, ucap dari para Raja Binatang. Mendengar itu, Tan Yun berkata lagi dengan wajah kosong, aku adalah tuannya, dan aku akan menandatangani kontrak jiwa di masa depan, apakah kamu sudah memikirkannya, ucap dari Tan Yun. Bawahan ini telah memikirkan tentang itu, Raja Singa Darah Pelangi Dingin memimpin dengan mengatakan, Tuan, Anda berada di tingkat ke-6 dari alam fena jiwa, sehingga Anda dapat dengan mudah mengalahkan bawahan Anda dengan tangan kosong, dan bawahan Anda akan menyembah Anda, ucap dari Raja Singa Darah. 4 raja lainnya juga mengangguk setuju. Ya, Tan Yun mengangguk untuk menyatakan penerimaannya atas penyerahan raja-raja dari 5 klan. Naga biru tergeletak di genangan darah di sampingnya. Suara wanita yang lemah dan dingin keluar, manusia, dewa ada di tanganmu. Jika kamu ingin membunuhku, cepat bunuh, dewa ini tidak akan menyerah padamu, ucap dari naga biru. Jangan banyak bicara, Tan Yun menghela nafas dalam-dalam, kamu pasti akan menyerah, ucap dari Tan Yun. Hahaha, manusia, kamu sangat konyol, naga biru tertawa dan mencemooh, hidupku adalah milik dewa, bagaimanapun dewa tidak akan menyerah kepada manusia rendahan, ucap dari naga biru. Tan Yun menutup telinga dan berkata pada dirinya sendiri, selanjutnya, aku akan memberitahumu siapa dirimu, dari mana asalmu, dan di mana keluargamu, aku bisa memberitahumu segalanya, ucap dari Tan Yun. Kamu, benar-benar tahu, ucap dari naga biru. Iya. Begitu Tan Yun selesai berbicara, dia melambaikan tangan kanannya. Segera, kekosongan selebar 500 meter itu sedikit bergetar, membentuk penghalang kedap suara. Pada saat ini, Tan Taiyu dan Tan Tai Xuanzong tidak peduli apa yang akan dikatakan Tan Yun kepada naga biru selanjutnya, ayah dan anak itu gemetar karena kegembiraan. Karena mereka tahu bahwa Tan Yun ditakdirkan untuk lulus ujian. Di langit, Shen Subing, Mu Mengyi, Xiao, Ziyan, Yingying, menangis dengan gembira. Lebih dari 7 juta murid, gelombang pasang kegembiraan bergema di langit. Tuan Sekte Muda sekarang telah mengalahkan naga biru, dan menguasai semua monster yang kuat, hebat, Tuan Sekte Muda ditakdirkan untuk lulus ujian dan menjadi Tuan Sekte. Iya, Tuan Sekte Muda terlalu kuat. Tuan Muda Sekte akan bertahan di arena gladiator selama sehari, tetapi saya benar-benar tidak pernah berpikir bahwa Tuan Muda Sekte hanya memasuki arena gladiator, dan dalam waktu kurang dari 2 jam, dia menguasai seluruh situasi. Seruan orang-orang dan kegembiraan. Para murid ditujukan pada 8 leluhur agung dari 8 divisi yang sungguh menggelegar. Pada saat ini, Jin Xianghai, leluhur dari alkemia, Zhong Libo leluhur dari jiwa artefak, Tuoba Qingtian leluhur dari jimat, Situ Wuhen, leluhur dari jiwa binatang, Zheng Long leluhur angin dan guntur. Cao Yue dari divisi jiwa kuno. Dongfang Daoyuan leluhur agung dari divisi jiwa suci. Dan Wei Ye, leluhur agung dari divisi 5 jiwa. 8 orang akan kehilangan lengan ketika mereka memikirkan perjudian, dan fitur wajah mereka sangat terdistorsi. Mereka masih tidak percaya bahwa Tan Yun tidak hanya tidak mati di arena gladiator setelah melewati ujian alkemia, formasi, artefak, dan jimat,
tetapi telah menjadi penguasa unik di arena gladiator hanya dalam waktu 1 jam. Di lapangan suci gladiator, di dalam penghalang kedap suara. Dengan tubuh setinggi 30 kaki, Tan Yun berdiri gemetar di depan naga biru dan bertanya dengan suara rendah, "Apakah kamu muncul dari telur naga?" ucap dari Tan Yun. "Bagaimana kamu tahu?" ucap dari naga biru. Di matanya, ada tatapan kejutan. "Tidak hanya aku tahu, aku juga tahu bahwa kulit telurmu berwarna hitam, kan?" ucap dari Tan Yun menatap naga biru saat dia berbicara, matanya penuh kesedihan. "Iya," Lan Long berkata dengan suara wanita yang lemah. Tan Yun menghela nafas panjang, pupil matanya yang besar penuh dengan air mata. "Ingat, di alam semesta yang luas, di dunia yang tak terhitung jumlahnya, ada ratusan ras naga. Ada 2 ras naga yang paling kuat, mereka masing-masing adalah keluarga naga emas 9 cakar, dan keluarga naga iblis 9 cakar. Dan kamu bukan naga biru, atau klan naga lainnya, kamu adalah klan naga iblis 9 cakar," ucap dari Tan Yun. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.